Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kebaikan dalam kemarahan. Adapun firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 23 ayat 12 sampai dengan 13 dan Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel mengalahkan banyak kerajaan. Tercatat lebih dari 15 raja yang telah dikalahkan oleh bangsa Israel hingga mereka menduduki tanah Kanaan. Kemenangan itu bisa mereka peroleh semata-mata karena pertolongan Tuhan. Namun perbuatan Tuhan yang ajaib itu belum cukup untuk membuat bangsa Israel selalu mengagungkan Dia. Ketika mereka mulai menjalani kehidupan yang nyaman, aman, damai, dan tentram, hati mereka juga mulai ikut menyimpang kepada berhala-hala dari bangsa yang berdiam di antara mereka. Akibatnya, Tuhan menghukum mereka dengan tidak menghalau bangsa-bangsa itu dan membiarkannya menjadi duri bagi bangsa Israel. Walau demikian, ada hal baik yang Tuhan rencanakan untuk bangsa Israel di dalam hukuman itu. Keberadaan bangsa-bangsa itu dipakai Tuhan untuk melatih berperang keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah. Rasanya tidak ada orang di dunia ini yang belum pernah marah. Anak kecil yang belum bisa bicara pun pernah marah, walau cara mereka mengungkapkan bukan melalui kata-kata, namun dengan ekspresi dan sikap. Pertanyaan penting bagi kita, berapa kali kemarahan kita bertujuan untuk kebaikan, atau pernahkah kita mengubah kemarahan kita sebagai teguran sekaligus kebaikan bagi seseorang? Seperti orang tua memarahi anaknya karena tidak belajar lalu menghukumnya dengan tidak memberikan uang jajan. Namun orang tuanya juga tidak membiarkan anaknya pergi ke sekolah tanpa bekal. Mereka menyiapkan bekal dari rumah yang lebih sehat, sehingga melalui hukuman ini anaknya bukan hanya mendapat teguran tetapi juga belajar untuk mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Banyak orang selalu beralasan bahwa Tuhan juga pernah marah. Jadi sebagai manusia biasa wajar saja bila kita marah. Benar, kita boleh marah. Namun jangan melupakan peringatan Tuhan supaya kemarahan kita tidak mendatangkan dosa. Kita mungkin pernah marah kepada orang tua, anak, teman, rekan pelayanan, dan yang lainnya. Ingatkah berapa kali kita melontarkan kemarahan hanya untuk memuaskan hati? Berapa kali kemarahan kita berujung pada keadaan dan situasi yang memburuk?
Ingatlah lagi, pernahkah kita memperlihatkan kemarahan kita kepada orang lain hanya supaya mereka mengetahui bahwa kita sedang marah, dan bukan untuk membuat mereka berubah lebih baik? Teladan hidup terbaik kita di dunia ini adalah Tuhan. Karena itu sudah sepatutnya lah kita mencontoh tindakan Tuhan dalam memperlakukan bangsa Israel di dalam murkanya. Ini waktunya bagi kita untuk belajar menerapkan hal-hal yang baik di dalam kemarahan kita. Karena seperti itulah yang sepatutnya dilakukan anak-anak Tuhan. Dengan demikian, orang lain tetap melihat kemuliaan Tuhan di dalam tindakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ingatkan aku senantiasa agar di saat marah aku tetap bertindak dengan bijaksana dan mengubah kemarahanku menjadi sesuatu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.